rekan-rekan seperjuangan program S3, baik S2 ataupun S1. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi hasil riset dari Ibu atau Mbak Ana Kristina Situmorang dengan judul Telecommunication Access Framework Using Machine Learning. Mbak Ana akan mewakili rekan-rekannya dari grup Research Wireless and Signal Processing yang diketuai oleh Prof. Dadang Gunawan. Seperti biasanya, sesi Friday Morning Forum ini akan dimulai nanti dengan sepatah dua kata dari Ketua Research Group, Prof. Dadang, dan kemudian presentasi oleh Mbak Ana, ya. Dan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan di bagian akhir. Terima kasih atas perhatiannya dan aktif partisipasinya pada pagi hari ini. Jika sudah siap, saya persilakan. Mungkin dengan ada performance. Kita hari ini ada yang spesial. Ada performance dari Research Group WASP yang dipimpin oleh Prof. Dadang dari adik-adik program S1 ini dengan alat-alat musiknya ini. Dipersilakan. Terima kasih. Saya lupa menanyakan judulnya tadi apa itu, Mbak? Study in the minor. Dengan Mbak Sakina. Terima kasih Mbak Sakina, plus untuk Mbak Sakina. Teguhan yang luar biasa dari Mbak Sakina. Program S1 yang berada di bawah naungan Research Group pimpinan Prof. Dadang. Mudah-mudahan ya musik klasiknya menghasilkan sinyal yang menstimulasi kerja otak kita pada pagi hari yang cerah ini, yang akan langsung mendengarkan nanti presentasi yang akan disampaikan oleh Mbak Ana ya. Ini duo baut yang bagus sekali ya, klasik dengan riset ini, kayaknya ini patut ini untuk dipromosikan ya Prof. Ya. Silakan Prof. Ada mau sepatah dua patah kata, saya persilakan. Boleh.
Iya, terima kasih Miss Moderator, Miss Airin. Terima kasih juga kepada Saudari Sakina dan Saudari Jeremy yang sudah membuka, yang sebenarnya tadi kami menunggu dari tadi untuk mendengarkan sebelum kita mulai, supaya tidak mengganggu. Tapi terima kasih sekali lagi. Saya lihat tidak ada Bapak Ibu dosen ya. Tentunya selain moderator. Oke, selamat pagi semuanya, terutama rekan-rekan dari program S3 khususnya, dan juga mungkin ada S2, S1 yang ikut ya. Mungkin kalau di awal-awal lebih banyak ya. Saya tahu ini udah masuk minggu ke-10 ya, kalau tidak salah makin berkurang kelihatan ya, tapi saya yakin tidak berkurang untuk semangat dan animonya untuk mengetahui cross dari masing-masing research group ya. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan sedikit mengenai salah satu riset group yang ada di Departemen Elektro FTUI kita. Ya. Nama riset grupnya adalah Wireless and Signal Processing. Ya, sebenarnya kalau boleh flashback sedikit ya, kami dulu waktu baru pulang, para dokter-dokter baru itu di challenge oleh para waktu itu dekan ya, untuk pada saat itu sekitar tahun 95-an ya, kita harus membuat yang namanya research group ya. Mengapa research group? Tadi menarik itu ya, harus ada kerjasama ya untuk menghasilkan lebih maju lagi, lebih baik ya. Karena ada research group di situ, berarti grup biasanya tidak sendiri ya. Nah, diawali dari beberapa research group yang sebelumnya ya, pada tahun 96 terbentuklah yang namanya research group ya. Nah, saat itu saya juga bingung menamakan research groupnya apa, tentu berkaitan dengan dari latar belakang yang kita masing-masing ya. Nah, itu masih kami ter-challenge ya, karena juga pada saat itu adalah tahun 96 itu adalah sesuatu yang sangat menarik, terutama adalah berkaitan dengan teknologi yang saat itu adalah kita sebut sebagai sistem communication yang wireless ya, yaitu sistem seluler ya. Nah, di Motori itu kebetulan saya adalah S3-nya lebih mendalami mengenai pengkompresan sinyal, khususnya adalah video ya. Jadi mulai dari pengkompresan sinyal itu satu dimensi ya, 2 dimensi sampai dengan 3 dimensi yang kita video ya, itu berkaitan dengan pengolahan sinyal ya, bagaimana kita mengolah sinyal itu ya. Nah, itu yang kami perdalami kurang lebih sejak dari S2 sampai dengan S3 ya. Terus kembali berdasarkan itu saya ya, dalam konteks ini kami beberapa ya, saya mengusulkan yang namanya wireless and signal processing ya. Nah, di dalam perjalanannya pada saat itu, pada tahun 96 terbentuknya riset group ya, masih ini ya, kami masih beberapa dosen berkumpul begitu ya. Saat itu masih ada dosen-dosen muda yang sekarang sudah membuat grup-grup riset sendiri ya. Nah, diantaranya waktu itu ada Pak Gunawan ya, ada yang lebih ke sini lah ya, itu ada Pak Surya Negara, kemudian ada Pak Filbert, dan ada Pak Ajib. Itu adalah bagian dari dosen-dosen yang
tergabung di dalam wireless research group ini, ya. Nah, didasari itu harusnya berkaitan penelitiannya itu adalah ke arah wireless, ke arah telecommunication, ya. Tapi saat itu saya tertantang sekali dengan yang namanya tadi, ya, pada tahun 97 ya kami mengusulkan yang sebenarnya ujungnya itu ya, goalnya adalah ingin membuat satu pengiriman gambar, ya. Gambar apa? Gambar lebih kepada gambar medical, ya. Karena pada saat itu saya melihat rumah sakit besar itu kan adanya di kota-kota besar, ya. Nah, bagaimana kalau rumah sakit yang kecil-kecil terutama adalah misalnya puskesmas. Tapi kita tahu di situ paling tidak sudah ada komputer. Nah, ide dari situ maka berkembang, ya. Pada tahun 97 kami mendapatkan riset grant yang cukup baik pada saat itu, ya, selama 3 tahun, ya, yang membuat seperti itu. Nah, terus telecommunication dalam hal ini wirelessnya itu jadi seolah-olah terpecah, seolah-olah sebenarnya tidak, ya. Jadi ada yang mendalami mengenai pengolahan sinyal untuk sinyal-sinyal medical, ya, sampai saat ini jadi seolah-olah. Dan pada saat itu memang belum ada juga yang menggeluti terutama di Departemen Elektro, ya. Jadi ya semacam perintis begitu. Nah, sekarang syukur sudah ada yang namanya TBM, ya. Jadi nanti agak ke sana, tapi konteksnya adalah sebenarnya tadi pengolahan sinyal, ya, itu tidak hanya yang mandatori kalau di telekom itu seolah hanya suara, gambar, video, ya. Sebenarnya gambar dan video ini juga bisa berkaitan dengan ini. Terlebih sekarang dengan wireless yang bersifat intelijen, ya. Nah, sehingga berjalannya waktu, ya, waktu itu mulai dari pengolahan sinyal 1 dimensi, 2 dimensi, ya, termasuk recognition, ya, dari voice recognition, termasuk speaker recognition, ya, sampai dengan object recognition, dan sebenarnya itu ujungnya tadi ke arah penyampaian informasinya. Ya, kalau telekomunikasi itu kan prinsipnya menyampaikan informasi dari satu titik ke titik lain, ya. Apakah mau dia single, mau broadcast, ya, seperti itu, ya. Nah, itu adalah ini. Nah, saya kira itu latar belakang ini. Dan saat ini barangkali ada yang oke, ya. Termasuk relatif yang agak cukup banyak juga, ya. Ininya ada, kalau tidak salah ada 8, ya, tapi 1 selesai, diharapkan 2 lagi selesai. Yang saudara Hasan Basri ini sebenarnya masih belum secara resmi masuk di ini, ya, walaupun dia ini saudara Hasan Basri ini dari BMKG. Siapa yang dari BMKG barangkali kenal, ya. Nah, dia sudah masuk programnya di S3, tapi karena yang bersangkutan itu adalah beasiswa, tapi belum diperbolehkan, sehingga istilahnya tunda, ya, mahasiswa tunda, ya. Ada Miss Ana yang nanti akan menceritakan mengenai penelitiannya, ya. Ada saudara Archie, ya. Ada yang paling baru itu saudara, saya ingatnya belakangnya aja, ya, Pasaribu. Kalau saudari Ane kan Situmorang, ya. Oke, terus ada yang hampir selesai, ya, sebenarnya Miss Regina ada di sini baru selesai kemarin,
ini juga salah satu contoh ya. Program kita adalah program 3 tahun atau 6 semester ya, walaupun bisa diselesaikan dalam 2 sampai 4 tahun ya. Tapi kebanyakan juga itu umumnya adalah average kita itu adalah 4,2 tahun ya. Dari lulusan 147 kalau tidak salah kemarin, ya itu rata-rata sekitar 4,2. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang normal itu adalah 6 semester, ya, tapi bisa juga dilakukan dengan 5 semester. Sebagai contoh tadi adalah saudari Miss Regina, ya, dan sebelumnya juga ada, ya, dan yang saya salut adalah terutama adalah kalau kita lihat latar belakangnya ini lebih banyak didominasi oleh dosen, ya, tapi ada yang semester yang sebelumnya itu ada yang 5 semester itu adalah dari institusi bukan dosen, ya. Kebetulan dari institusinya yang sama dengan Miss Ana, yaitu Kominfo. Salah satunya itu juga lulus dalam 5 semester, ya. Dan kebetulan di sini ada selain dosen itu ada yang tidak dosen tadi, ada 2 institusi, ya, satu adalah dari Telkom, satu dari BMKG, ya. Barangkali the last but not least apa yang diinikan oleh sedang dilakukan oleh grup WASP ini, ya. Jadi ada berkaitan dengan wireless, itu adalah seperti di sana. Sebenarnya seperti di awal tadi saya mengatakan wirelessnya menuju ke intelijen. Ke depan itu adalah menuju ke intelijen, ya. Dan sebagian besar itu adalah bagaimana mengolah, ya, mengolah dari sinyal tadi, ya. Nah, sebagian tadi ada yang berkaitan dengan aplikasi dari sinyal processing dikaitkan dengan sinyal-sinyal yang berkaitan dengan medical, ya. Sebagai contoh di sini ada yang menarik, ya, barangkali bagaimana membuat penelitian kita harapannya ke depan, ya, diharapkan dari penelitian yang sebelumnya Miss Atika itu adalah berkaitan dengan stres, ya, diharapkan stres dengan kita punya kamera ini, ya, kita bisa melihat juga ujungnya nanti harapannya penelitian sampai di sana, ya, bisa kita lihat tingkat kesetresan kita, ya. Nah, bisa diimplementasikan ke gadget ini. Saya mengharapkan seperti itu. Saya kira itu saja apa yang dari WASP, ya. Kalau papernya silahkan nanti dilihat saja, ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Miss Moderator. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Prof atas sambutannya. Ya, silakan Mbak Ana untuk masuk ke materi presentasi riset penelitiannya hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, para profesor dan dosen sekalian. Pertama-tama saya ingin kita bisa melihat extended abstract dari riset yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Di sini saya menuliskan, saya bacakan saja, the rural parts of Indonesia, like those of many other nations, lack equitable access to telecommunication. Jadi latar belakang dari riset ini adalah terjadinya disparitas akses telekomunikasi. Lalu pada tahun 2002, Sabater memulai sebuah framework
untuk menjembatani inequality ini yang bisa kita lihat sama-sama pada gambar pertama tentang conceptual access gap framework. Lalu metodologi for classification. Jadi a two-dimensional descriptive model was developed to classify districts in terms of their degree of telecommunication network thus far and their level of social economic challenge. Metodologi yang digunakan untuk klasifikasi itu ada 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah jaringan telekomunikasi dan yang kedua adalah sosial ekonomi sebagai tantangannya. Dan semuanya ini dianalisa dan dipelajari menggunakan machine learning pada tingkat kecamatan. Di Indonesia terdapat 7.232 kecamatan. Untuk degree of telecommunication network, the model's first dimension is the telecommunications network's capacity or throughput. Jadi yang dimaksud sebagai kapasitas atau throughput itu ada jitter, latensi, downlink, uplink, site, lokasi 2G, 3G, 4G, atau yang kita sering sebut sebagai BTS, Node B, E-Node B. Lalu ada signal coverage dan keberadaan dari optical fiber. Kemudian degree of social economic ini meliputi electricity, community activity centers, business fields, living condition, regional finance, and population as consideration for operators to provide profitable commercial services. Hasil yang didapatkan menggunakan software RapidMiner yang akan saya bahas di sini ada RapidMiner, dapat dilihat pada gambar 2. Sayang di sini tidak berwarna jadi tidak bisa dibedakan. Dan ada contoh rekomendasi kebijakan dan regulasi juga tulisannya terlalu kecil jadi kurang jelas. Oh ini tadi terpencet ya. Ini slide nomor berapa? Slide nomor 1 ya, yang pertama ini slide-nya ya. Kalau kita lihat dari slide yang pertama ini, kenapa kita perlu machine learning? Tentunya kita tidak ingin berada seperti gambar di sebelah kanan ini ya. Kita terlalu kecil jika dibandingkan dengan data yang begitu banyak, sehingga rasanya seumur hidup kita pun kita tidak akan mampu mencari, menganalisis data yang diperlukan. Jadi machine learning itu utamanya adalah dibutuhkan karena adanya large amount of data, no human experience, many solution adaptation, situation changes, human terlalu mahal, and can explain the experiences. Lalu di mana posisi machine learning? Machine learning itu dibutuhkan ketika kita memerlukan untuk mencari sebuah pola pattern dari data, sehingga kita dapat menggunakannya untuk memprediksi atau memproyeksikan kemana data itu pada masa yang akan depan, pola proyeksi ke depannya seperti apa, dan bisa digunakan untuk membantu kita membuat keputusan. Jadi machine learning itu digunakan untuk belajar dari data. Dan di sini adalah perbedaan antara data science dengan data analytics. Posisinya adalah machine learning itu jika kita ingin mengeksplorasi sebuah data. Next. Lalu yang kita perlukan, aduh sayang sekali ya kurang jelas ya. Yang ini adalah step yang diperlukan. Jadi ketika kita menggunakan machine learning, yang pertama kali adalah kita perlu untuk memahami dan mempersiapkan data kita.
melalui apa yang disebut dengan data processing. Di situ ada data cleansing, data integration, reduction, dan transformation. Lalu yang kedua, kita melibatkan proses yang disebut dengan data mining, di mana kita bisa memilih metode sesuai karakter data, modelingnya seperti apa, biasanya ada regresi, clustering, classification, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita memerlukan pengetahuan untuk memahami model dan pengetahuan yang sesuai. Nah, pemodelan ini yang diperlukan dalam tingkat S3. Jadi setelah kita melihat data, membangun data, dan mengolah dengan metode data mining, kita bisa membuat pattern dalam bentuk formula, atau tree, atau cluster, atau rule, atau correlation. Di sini kita bisa bangun framework, kita bisa buat formula. Lalu yang terakhir, data itu perlu dievaluasi. Analisis model dan kinerja metode. Apakah kinerjanya itu akurasinya sudah tepat, tingkat errornya berapa persen, jumlah klasternya ada berapa banyak, lalu modelnya itu ada atribut atau faktor, ada korelasi dan bobot. Di sini dibutuhkan evaluasi. Next. Nah, ini yang tadi saya sebut Sabater. Sabater adalah orang pertama yang membuat framework akses telekomunikasi yang melihat bahwa terjadi disparitas akses telekomunikasi. Jika di sini kita lihat sumbu X dan Y, X itu merepresentasikan isolasi geografis dan sumbu Y merepresentasikan kemiskinan. Jadi kalau kita lihat semakin jauh letak geografisnya dari pusat kota dan tingkat kemiskinannya semakin jauh, tentu operator akan berpikir ulang melakukan investasi di tempat tersebut karena biayanya mahal. Dan di sini menjadi politically and socially desirable. Disinilah terjadinya access gap. Lalu satu tingkat di bawahnya, ketika lokasi itu mungkin masih dapat dicapai, tapi masih dapat dicapai, maksudnya tidak terlalu jauh, tidak terisolasi sehingga ke sana harus naik helikopter, tapi masih bisa dicapai jalan darat di situ, dan misalnya di sana merupakan destinasi wisata yang menarik, maka disitulah lokasi market efficiency gap, di mana commercially visible itu operator mempunyai potensi untuk berkembang di sana sehingga mereka akan berpikir untuk menaruh investasi di sana. Lalu ada posisi tengah-tengah, current access expansion plans. Ini misalnya daerah-daerah di kota di Jawa yang masih ada wilayah blank spotnya. Lalu kalau dua di kiri ini, public access dan household with private access, ini biasanya di urban. Jadi lokasi di mana wifi, sinyal telekomunikasi itu dirasakan di seluruh wilayah itu adalah di urban area, dan rumah tangga di sini sangatlah beruntung karena setiap rumah itu memiliki kesempatan untuk mengakses internet baik melalui fix maupun mobile service. Fix itu seperti kabel. Nah, Sabater ini juga berkembang terus. Setelah tahun 2002 ada Stern, ada Mayer, ada ITU yang terus mengembangkannya, dan semoga saya 20 tahun kemudian, ya tahun 2022 juga framework saya juga bisa diterima karena saya sedang membuat dan masih under review di salah satu jurnal Q1. Oke, next. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan di sini adalah machine learning itu dapat membantu keputusan regulasi. Jadi dari data yang begitu random,
setelah melalui data reprocessing dan diklasifikasikan, maka dia bisa menghasilkan suatu kebijakan top down maupun bottom up. Bottom up policy itu biasanya menggunakan supervised machine learning. Karena ini pattern oriented, nanti akan dijelaskan berikutnya. Lalu kalau top down policy itu ini kebalik saya kayaknya. Kalau bottom up policy itu dia supervised machine learning. Jadi benar, tunggu. Oh ya, kebalik. Jadi kalau top down itu kan dari atas ke bawah. Jadi di situ sudah di set labelnya, sudah di set tujuannya apa, sehingga namanya adalah supervised machine learning. Sedangkan kalau bottom up, di situ kita melihat pola, mencari pola, sehingga itu adalah unsupervised machine learning. Nah, di sini kita bisa lihat dari data, lalu disorted, lalu di arrange. Disorted itu diklasifikasikan, di arrange itu ketika kita sudah bisa menentukan modelnya atau frameworknya atau rumusnya apa, jadi sudah di arrange. Lalu presented visually itu kita bisa visualisasikan, kalau saya menggunakan Tableau, tapi bisa juga dengan GUI lainnya seperti Python dan lain sebagainya. Lalu bisa di-explain with a story sehingga memiliki makna. Maaf, saya lagi batuk. Oke. Lalu hasilnya seperti ini. Hasilnya itu kalau saya menggunakan RapidMiner. Hasilnya itu berupa warna-warna yang merepresentasikan klaster. Dan dari hasil ini kita juga perlu mengevaluasi. Ini adalah proof of concept-nya menggunakan confusion matrix. Di sini kurang jelas, maaf. Tapi di sini ini adalah hasilnya. Itu adalah rumusnya dan ini adalah hasilnya. Di sini hasilnya paling rendah 89%. Next. Dan dari hasil itu kita bisa menganalisis sehingga bisa dikategorikan usulan atau rekomendasi regulasi. Jadi machine learning itu tidak hanya bermanfaat untuk sektor-sektor private ya, sektor swasta, tapi juga berguna untuk regulasi pemerintahan. Jadi ini contohnya, nomor 1, instrumen regulasi dan kebijakan, sharing infrastruktur, mulai dari infrastruktur pasif sampai dengan open access untuk jaringan telekomunikasi. Operator diwajibkan berbagi kapasitas jaringannya dengan operator lain dengan treatment yang fair. Ini cocok jika dikategorikan untuk daerah kategori 1 dan kategori 2. Kategori ini tidak saya gunakan di jurnal saya, istilahnya berbeda. Tapi kategori 1 dan kategori 2 ini merepresentasikan daerah yang blank spot untuk kategori 1 dan kategori 2 daerah yang rural. Next. Ini juga contoh lainnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Ana. Sekarang kita buka dengan sesi tanya jawab. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya. Ya, silakan.
Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya izin bertanya kepada Bu Ana, bagaimana cara membaca hasil dari machine learning yang ada tadi itu, Bu? Oke, baik, terima kasih. Boleh ke slide. Langsung aja ya, Bu ya. Iya. Ini berarti yang ada nah itu tadi. Ini. Setelahnya. Ini ya, Bu. Nah, iya. Oke. Di sini kan hasilnya warna direpresentasikan dengan warna. Nah, yang diperlukan adalah pemahaman akan data dan tujuan kita. Kalau ini nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya ada sumbu X dan Y-nya. Hanya saja klasternya ini karena unsupervised machine learning, jadi dia hanya mengkategorikan pola saja yang kemungkinan besar tidak sama dengan tujuan kita. Sehingga kita harus memvalidasinya. Nah, kalau di sini dilihat warnanya ada 4, orange, biru, hijau, dan hitam. Warna orange itu merepresentasikan apa? Apakah itu daerah blank spot atau daerah urban? Kita harus lihat apa posisinya dia dalam sumbu X dan Y ini. Kalau dia ini sebenarnya kalau X-nya itu sosial ekonomi, sedangkan Y-nya itu jaringan telekomunikasi, maka yang jaringan telekomunikasinya rendah dan sosial ekonominya rendah, tentunya dia daerah dengan kategori 1 atau blank spot. Dan yang warna hitam itu kebalikannya, merupakan daerah dengan kategori 4 atau urban. Lalu di mana daerah yang tengah-tengah, yang kategori 2 dan 3. Kita lihat di sini, warna yang pertama kali muncul adalah warna biru. Berarti dia kondisinya yang mendekati dengan daerah rural atau kategori 2. Dan sisanya yang warna hijau adalah kategori 3. Cara membacanya seperti itu. Terima kasih. Sudah ya, Jeremy. Ya, terima kasih. Ada yang mau melanjutkan lagi dengan pertanyaan berikutnya? Kalau enggak nih saya yang nanya. Prof, silakan Prof. Ya, terima kasih, Miss Moderator. Saya kira Miss Ana baik sekali menjelaskannya ya. Ini seolah-olah introduction dari apa yang Anda sedang lakukan ya. Bisa nggak diceritakan sedikit apa yang Anda lakukan? Kalau ini masih kulit-kulitnya begitu ya. Baik sekali, terutama tadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang S1 itu lebih mencerna apa sih machine learning ya. Nah, Anda sebenarnya lebih dari itu ya. Coba diceritakan secara ini sedang apa sih sebenarnya penelitiannya. Dibuka aja nggak apa-apa. Ya, Silakan. Ya baik, terima kasih Prof. Sebenarnya yang saya lakukan, yang saya masukkan ke dalam jurnal pertama saya adalah bagaimana Indonesia bisa mempunyai 4 kategori grid, di mana setiap kebijakan yang berlaku di grid tersebut akan berbeda sesuai dengan local wisdom dan kategori unik dari tiap kecamatan yang ada. Jadi ini tidak kebijakan yang one fits all nantinya, tapi lebih kepada solusi tiap daerah. Dan di situ saya juga membuat suatu framework baru dan menghasilkan 17 postulat atau rumus untuk masing-masing indikator dan 2 postulat
general. Jadi totalnya ada 18 rumus yang dihasilkan. Itu untuk jurnal pertama saya. Lalu jurnal kedua saya ini masih dalam draft. Kalau dalam jurnal pertama saya tentang terestrial, solusi framework akses telekomunikasi di bumi, di terestrial. Tapi untuk jurnal kedua saya untuk non terestrial yang di atas bumi. Jadi saya di situ melakukan orchestration model untuk satelit, high altitude platform system, UAV atau drone, seperti itu. Terima kasih, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, Prof. Saya sih pengen nanya ini Mbak Ana, karena saya lihat Mbak Ana jungkir balik ngerjain ini ya. Saya penasaran, itu Mbak Ana buat 4 atau 5 skenario itu Mbak Ana itu ya. Itu tadi saya pahami ada banyak parameter ya, yang saya pahami itu banyak parameter gitu ya, yang akan sangat sulit gitu sebenarnya untuk lakukan sesuatu yang bakal menghasilkan satu ujungnya juga berguna ya, seperti kebijakan tadi. Ini apa ya Mbak ya? Bagaimana Mbak membuat 5 skenario gitu ya? Skenario-nya apa aja gitu ya Mbak ya? Yang coba dianalisa. Kebetulan yang dilihat di sini ada 5 atau berapa itu Mbak ya? 5 skenario kalau saya nggak salah. Apa aja itu dan mungkin parameternya apa yang berbeda dari tiap skenario itu dan hasilnya. Terima kasih Mbak Ana. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya memang menggunakan 5 skenario. Kenapa 5 skenario? Karena saya ingin menganalisis dari 2 sudut pandang tadi, top down dan bottom up. Untuk top down policy, saya menggunakan skenario 1 sampai 3. Apakah itu skenario 1 sampai 3 itu adalah decision tree ya. Jadi itu sudah ditetapkan sebelumnya. Apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah bobotnya. Jadi untuk skenario 1 bobotnya 25/75. Untuk sumbu XY tadi untuk degree of telecommunication network dan degree of socioeconomic. Lalu untuk skenario kedua itu adalah equal weighting 50/50 bobotnya. Dan skenario ketiga bobotnya 75/25. Jika itu divariasikan apa yang terjadi, mau melihat itu. Lalu untuk skenario 4 dan 5 itu adalah kebalikan dari supervised machine learning, itu adalah unsupervised machine learning. Jadi di sini untuk melihat pola yang disebut sebagai bottom up, yang bisa dimasukkan sebagai bottom up policy. Di sini menggunakan K-means clustering. Kalau yang skenario 4 menggunakan rapid miner, sedangkan rapid miner machine learning, sedangkan yang nomor 5 skenarionya menggunakan deep learning Python. Apa yang terjadi ketika dilihat ternyata kalau melihat pola yang ada, karena ini datanya terdistribusi normal, maka sebarannya tidak terlalu jauh. Dan kalau dilihat itu sebenarnya datanya itu yang paling optimal dengan algoritma K-means itu hanya bisa dibagi 2. Tapi ini boleh lihat lampiran. Iya, ini ya. Nah, ini kalau menggunakan rapid miner itu beda dengan Python. Kalau rapid miner itu dia pakai logika diagram, tapi di dalamnya bisa di-set. Kalau untuk pemula ini lebih mudah, karena tidak perlu programming, hanya men-set saja. Kalau Python bahasanya pemrograman. Nah, evaluasi yang digunakan adalah menggunakan Davis-Boldang. Davis-Boldang ini cara kerjanya adalah ketika dia hasilnya itu, hasil ujinya paling mendekati 0, itu adalah nilai K yang terbaik, dan di sini K-nya adalah 2.
Jadi sebenarnya yang terbaik itu klasternya harusnya hanya 2 aja. Hanya saja karena saya inginnya gridnya dibagi 4, saya tetap lakukan 4. Tapi saya sudah tahu kalau untuk ini polanya seperti ini. Tapi kalau untuk case yang lain yang lebih random mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, 4 pun juga tidak masalah karena nilainya juga tidak akan jauh berbeda karena nilai keduanya aja dengan nilai 12 hasilnya tidak berbeda jauh. Jadi sebenarnya masih tidak apa-apa K-nya sampai dengan 4. Boleh next lagi. Nah, ini kalau pakai Python juga bisa. Ini script, salah satu contoh scriptnya untuk clustering pakai k-means. Hasilnya juga akan beda karena saya paksa di situ force K-nya sama dengan 4. Hasilnya ada beda sedikit. Tapi saya rasa ini walaupun sama-sama k-means di 2 aplikasi berbeda, kenapa bisa berbeda? Ini karena kalau Python itu dia mempunyai normalisasi khusus sklearn bawaan dari Python. Nah, itu yang membuat perbedaan. Jadi seperti itu Mbak, 5 skenario yang digunakan dan perbedaannya. Kasih. Makasih Mbak Ana. Saya masih mau nanya lagi, kecuali ada yang mau nanya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Mbak Ana nanya lagi saya ya. Itu berarti tadi Mbak mau membuat grid ya? Iya, grid ya. Ini coba nyambungin dengan listrik nih saya. Ini telekomunikasi gitu dibagi jadi 4 grid ya Mbak ya. Jadi 4 grid itu yang ditentukan dengan kondisi jaringan, infrastruktur dan sosial ekonominya gitu ya. Dan hasilnya itu dari 4 grid itu apa ya Mbak? 4 grid itu berarti kan ada output ya dengan 4 grid itu ya. Itu apa ya membedakan dari grid yang 1 dengan 4 tadi? Iya, jadinya ini kan yang kita lihat adalah kecamatan, 7.232 kecamatan. Jadi hasilnya nanti visualisasinya adalah yang saya taruh di jurnal saya, visualisasi Indonesia. Tiap kecamatan itu warnanya bisa berbeda. Ada kecamatan yang masuk ke dalam grid 1, ada kecamatan grid 4 dan seterusnya. Hasilnya seperti itu. Jadinya nanti pemerintah daerah di kecamatan tersebut bisa memikirkan jika akan ada investasi di daerah tersebut, misalnya 5G gitu. 5G di daerah yang masih kategori 1, masih daerah blank spot. Mungkin nggak sih dilakukan? Mungkin saja kalau di IKN, karena di sana dipaksa untuk langsung infrastructure excellence, langsung menjadi ibu kota negara baru dengan affirmative policy. Jadi semuanya dipaksa langsung sempurna. Tapi kalau di daerah-daerah, misalnya di pedalaman yang benar-benar kosong di tengah hutan, rasanya itu kebijakan yang kurang tepat gitu. Hasilnya seperti itu. Makasih. Jadi bisa membantu pembuat kebijakan ya Mbak ya. Cuma saya penasaran juga Mbak, tapi kalau telekomunikasi itu kan infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Seperti itu ya. Jadi kalau nanti dari grid yang Mbak hasilkan itu, apakah di level kecamatan atau di level kecamatan, bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan penetrasi yang saya tangkap ya, akses terhadap telekomunikasi di daerah yang kecamatan yang masih blank spot itu ya Mbak ya. Itu bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu Pemda di level kecamatan ya? Iya, ini jadinya untuk future ya, karena kita pernah punya target rencana strategis nasional untuk level penetrasi WiFi untuk kabupaten ya. Kabupaten sudah pernah. Jadi kalau misalnya mau lebih deeper lagi ya sampai kecamatan.
Walaupun Opsel itu, operator seluler itu saat ini rasanya kalau investasi masih di level kabupaten, tapi nanti pada satu waktu ketika telekomunikasi sudah semakin berkembang, pasti kan ingin semakin baik. Dan ini saya pakai visualisasinya itu pakai Tableau, jadi datanya datanya bisa dinamis. Setiap ada pertambahan data, dia bisa otomatis menyesuaikan gitu. Ya, jadi kalau misalnya untuk kebijakan sebaiknya pakai program yang datanya dinamis, jadi nggak bolak-balik perbaikan itu. Kasih. Makasih Mbak Ana. Ini silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Iya, silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya kepada Bu Ana, dari skenario-skenario tadi yang telah dijelaskan, dari yang saya dengarkan, semua skenario itu menggunakan algoritma machine learning unsupervised K-means clustering. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak mencoba untuk menggunakan algoritma unsupervised yang lain di luar K-means clustering? Jadi sebenarnya alasannya mengapa memilih algoritma K-means clustering? Terima kasih. Ya, makasih. Boleh ini ke slide selanjutnya. Iya, jadi ini saya suka dengan pertanyaannya karena saya memprediksi pertanyaannya ternyata semua yang saya prediksi ditanyakan. Nah ini, jadi kenapa saya pilih K-means clustering? Yang pertama itu yang kita perlukan itu adalah pemahaman akan data dan tujuan kita dan bisnis kita. Jadi ini jika data kita itu isinya seperti ini, di sini ada atribut atau feature atau dimensi, kita sudah ada dimensi, dan di sini kita sudah ada target, sudah punya target atau label, maka kita gunakan supervised algorithm. Jadi contohnya seperti tadi saya skenario 1 sampai 3 itu sudah saya tetapkan targetnya, saya tetapkan labelnya yaitu 4. Saya mau grid-nya saya bagi 4, kategorinya saya bagi 4. Jadi di sini isinya nanti grid 1, grid 2, grid 3, grid 4 gitu. Nah, maka kita gunakan supervised machine learning. Kalau saya tadi skenarionya 1 sampai 3 itu decision tree, yang itu classification decision tree. Tapi metodenya dengan pembobotan yang divariasikan bobotnya. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Kita juga terserah kita tergantung dengan kondisi data kita, tergantung dengan bisnis kita seperti apa, kita bisa melihat linear regression atau random forest atau yang lainnya. Boleh next. Nah, ini misalnya. Kalau misalnya kita pingin nanti pemodelannya itu linear, keluarannya outputnya adalah rumus. Saya juga rumus, tapi saya tidak pakai ini. Mirip sih, saya juga linear model, tapi dengan metode statistik yang lain. Nah, ini kalau kita mau rumusnya itu linear model, maka kita bisa pakai logistik atau polinomial, lasso ridge atau deep neural network. Kalau kita inginnya nanti visualisasi, bentuknya visualisasi state of the art kita ya bisa berbentuk tree base yang menggunakan decision tree, random forest atau gradient boost. Saya pakai decision tree. Oke, next. Nah, ini kebalikannya, kita lihat data kita. Data kita di sini belum di set targetnya. Data apa lagi ya yang misalnya tidak ada targetnya, misalnya Gojek gitu ya.
kita lihat data Gojek, lalu kita mau cari di situ daerah mana yang paling padat, yang paling banyak panggilan Gojeknya. Nah, ini kan jadi masuk ke unsupervised machine learning yang tadinya datanya seperti ini before K-means, setelah K-means ternyata datanya bisa dikategorikan, bisa dilabelkan menjadi kelompok-kelompok baru seperti ini. Kalau ini K-nya 3, hasilnya nanti seperti ini. Saya hasil akhirnya seperti ini. Nah, di sini unsupervised machine learning ini ada banyak, ada clustering, ada PCA, yang paling terkenal K-means. Sering digunakan karena relatif mudah. Nah, kalau yang di kalau di supervised machine learning yang sering digunakan juga KNN, Key Nearest Neighbor, itu sering digunakan. Itu kalau supervised. Kalau unsupervised K-means. Itu aja, apakah sudah cukup jelas? Makasih. Baik, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal pikiran saya. Kan dari penelitian ini dihasilkan rekomendasi dari peraturan. Apakah peraturan tersebut itu bisa diterapkan di regional 1, cluster 1, cluster 2, cluster 3, ataupun cluster 4? Pertanyaan saya, di sini kan ada kategori 1, 2, 3, 4 ya. Nah, apakah ada parameter-parameter yang tertentu yang dibuat oleh Bu Ana supaya misalkan berdasarkan parameter-parameter ini cocok untuk di kategori 1, kemudian berdasarkan parameter-parameter ini cocok untuk di kategori 2. Kira-kira seperti itu. Apakah ada parameter-parameter tersendiri yang dibuat untuk penempatan kategori? Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya yang menjadi dasar, kalau tadi kan itu kuantitatif analisis. Kalau yang menjadi dasar itu kualitatif analisis. Jadi saya juga melakukan kualitatif analisis. Itu diambilnya dari mana? Saya mengambilnya bukan dari metode wawancara, tapi dari saya ada wawancara dengan salah satu perusahaan crowdsourcing dunia, dan juga mengambil kesimpulan dari inti komitmen operator seluler yang disampaikan kepada pemerintah melalui ATSI, Asosiasi Telepon Seluler Indonesia. Nah, di situ kan dia punya inti-inti komitmen. Jadi dari stakeholdernya sendiri kita tanyakan. Jadi kualitatif research itu tidak harus selalu wawancara, itu juga bisa dilihat dari government dokumen, bisa dilihat dari report dan lain sebagainya. Tapi kita memang butuh referensi yang menjadi dasar referensi yang kuat, yang merepresentasikan expert judgment yang cukup untuk menjadi dasar penentuan di kuantitatif research kita. Makasih. Terima kasih ya Bapak Ibu, ini kita sudah lewat 5 menit dari jadwal yang sudah ditetapkan ya. Terima kasih Bu Ana, Mbak Ana atas presentasi sedikit tadi ya, seperti Prof sudah sampaikan dari apa yang sudah atau sedang dilakukan oleh Mbak Ana dengan penelitiannya. Terima kasih Mbak Ana untuk sharingnya ya, bagaimana dengan data yang sangat luar biasa gitu ya untuk diolah, tidak hanya untuk penelitian di S3 tapi bisa membantu kebijakan pemerintah ya, terutama untuk penetrasi telekomunikasi di masa depan. Terima kasih, aplaus untuk Mbak Ana dan untuk riset group dari Wireless and Signal Processing. Terima kasih.